Karena Bajidoran ini secara genre dia masuk ke dalam tari kerakyatan Sunda. Dan di dalam tari kerakyatan Sunda, pinggul itu menjadi salah satu yang paling dominan di antara gerak yang lain. Pertanyaanku adalah, kenapa pinggul menjadi dominan di dalam tari tradisi Sunda kerakyatan? Nah, dari penelusuran itulah yang kemudian aku mencoba untuk membuka bagaimana sih Bajidoran itu dulunya, gitu, sebelum dia menjadi Bajidoran hari ini. Jadi awal mula ketertarikan aku dengan dunia tari itu ketika aku masuk kelas 1 SMP. Jadi di SMP aku di daerah Sukabumi, Jawa Barat, itu kebetulan tari itu menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib yang perlu diikuti. Nah, di kelas 1 SMP itu aku sempat gak suka justru sama tari karena sempat ketika ada kelas tari, kebetulan aku sakit dan beberapa hari aku skip. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu udah masuk ujian yang aduh kok aku nggak tahu ya materi yang 2 hari sebelumnya itu apa. Jadi aku cuma bisa mengimitasi dari teman-teman gitu. Dan ternyata ketika ujian aku berjalan lancar gitu. Nah dari situ aku mulai tertarik kayak kok kayaknya aku bisa juga ya nari gitu. Gak cuma sekedar mengikuti aja. Nah kebetulan di satu momen kita yang masuk di kelas tari itu tuh sempat nggak ada kelas karena si studio tarinya itu dipakai buat senior-senior kita yang mau lomba, itu semacam pentas pamit gitu. Nah di pentas pamit itu aku ngeliat mereka itu menari tapi bukan tari tradisi gitu, semacam menjadi penari latar dan kemudian ada satu vokalis yang nyanyi juga, nyanyi pop gitu. Nah aku ngeliat mereka nari tuh, dari situ aku sempat mikir gitu, kayaknya aku mulai suka tari deh dan kayaknya aku akan belajar tari. Nah dari situ masuk ke SMA, aku sudah mulai mengikuti kayak mulai masuk sanggar, terus juga mulai ikut ekstrakurikuler dan mulai bener-bener fokus sampai akhirnya beberapa sanggar aku itu seringkali ngajak aku untuk pentas di acara-acara pentas di luar gitu. Nah kebetulan di 2013 ketika aku lulus SMA, aku memutuskan untuk memilih tari sebagai jurusan yang aku ambil di kuliah gitu. Dan dari situ nggak sempat kepikiran sih akan menjadi seperti sekarang gitu, karena di dalam benak aku masih berpikir aku ini masih menjadi penari atau mungkin ketika aku lulus dari kuliah itu aku cuma jadi pengajar gitu. Dan ternyata setelah itu di tahun 2017 aku merasa bahwa aku menemukan jalanku dan aku memutuskan untuk menjadi koreografer gitu. Tentunya juga ada alasan di balik itu semua. Sebagai anak yang aku lahir dari 2 orang yang berbeda culture gitu, dimana ibuku Sunda dan bapakku dari Yogyakarta gitu, dengan budaya Jawanya. Aku merasa justru aku besar, tumbuh dan sangat mengenal budaya Sunda ketimbang budaya Jawa gitu. Dan semenjak aku masuk kuliah itu semakin terlihat jelas batasnya gitu, dimana aku lebih percaya diri ketika orang memanggilku sebagai seseorang memang lahir dari Sunda, dari Jawa Barat gitu. Nah, untuk kebudayaan di Jogja sendiri, aku sama sekali banyak hal-hal yang menurut aku miss di diri aku sendiri gitu. Karena aku besar, kemudian aku sekolah dan sampai aku kuliah pun aku masih membawa tradisi Sundaku gitu. Dan aku merasa itu jauh lebih kental dibanding dengan aku sebagai keturunan Jawa gitu. Nah, di dalam proses berkarir tentunya gitu, aku juga tidak menolak dengan apa yang aku pelajarin di sini gitu. Tetapi kemudian aku merasa bahwa aku punya banyak kesempatan, aku tahu diriku dan aku tahu bagaimana sejarah perjalanan karyaku, tubuhku gitu. Sebagai seorang dengan budaya Sunda, itu terbukti dari beberapa karyaku banyak fokus di peristiwa-peristiwa sosial yang emang aku hadapi gitu. Karena sampai sejauh ini justru karya-karya yang aku buat itu berangkatnya dari pengalaman, dari peristiwa sosial dan dari memori-memori yang aku tahu dan terpaut dengan yang ada di sana gitu. Dan sebenarnya akulturasi yang terjadi adalah bahwa justru karir aku gitu tumbuh di sini gitu. Itu yang kemudian aku merasa ada akulturasi yang terjadi. Aku justru lebih nyaman dengan ekosistem yang ada di sini dan aku lebih percaya diri untuk bisa berkembang di sini karena bagi aku Jogja sendiri itu punya ruang yang sangat terbuka untuk aku yang
sifatnya ini pendatang, karena aku sampai sekarang merasa aku masih pendatang gitu. Dan aku merasa bahwa Jogja itu selalu punya kesempatan untuk aku selalu bertumbuh gitu. Aku punya teman ngobrol dari berbagai latar belakang dan aku juga bisa tahu bagaimana caraku berstrategi di tempat yang justru ini bukan menjadi tempat kelahiranku. Kenapa aku memulai riset itu justru aku punya ingatan ketika aku umur 12 tahun. Aku punya pengalaman menonton Bajidoran dan mungkin kalau sekarang apakah itu Bajidoran, sepertinya pertunjukan itu lebih tepatnya dibilang jaipongan kalau di daerah Subang dan Karawang gitu. Tetapi di daerah Sukabumi, Bandung itu masih disebut sebagai Bajidoran. Nah, aku melihat waktu itu ketika aku umur 12 tahun gitu, dan aku merasa bahwa ingatan itu pertama kali aku nonton pertunjukan. Kemudian dari situ sampai aku umur 16 tahun, aku punya banyak pengalaman menonton Bajidoran. Tetapi setelah 16 tahun sampai sekarang, tepatnya setelah aku pindah ke Jogja di tahun 2013, aku sudah tidak banyak menonton Bajidoran lagi. Nah, di tahun 2020, aku merasa ingatan itu semakin tajam di kepalaku. Nah, kemudian aku berusaha untuk mempertanyakan ke dalam diriku sendiri gitu. Apa sih yang terjadi dengan ingatanku? Dan aku mulai melihat lagi di tahun 2020, di saat itu aku tidak melihat Bajidoran lagi di daerah Sukabumi. Justru Bajidoran itu semakin banyak berkembang di daerah Bandung, Subang, dan Karawang. Ya, kita tahu yang di mana Subang, Bandung, dan Karawang itu sebagai lokus utama Bajidoran itu tumbuh gitu. Nah, dari tahun 2020 itulah aku memulai riset sampai dengan sekarang, dan ini pun masih berjalan. Nah, kenapa aku memutuskan itu? Pertanyaan yang pertama muncul adalah karena Bajidoran ini secara genre dia masuk ke dalam tari kerakyatan Sunda. Dan di dalam tari kerakyatan Sunda, pinggul itu menjadi salah satu yang paling dominan di antara gerak yang lain. Pertanyaanku adalah, kenapa pinggul menjadi dominan di dalam tari tradisi Sunda kerakyatan? Nah, dari penelusuran itulah yang kemudian aku mencoba untuk membuka bagaimana sih Bajidoran itu dulunya gitu, sebelum dia menjadi Bajidoran hari ini gitu. Nah, dari mana sih pinggul itu bermula gitu, dan setelah aku melihat bahwa pinggul itu justru muncul di dalam ritus kesuburan gitu. Kemudian aku bertemu juga dengan yang namanya ronggeng, bagaimana dia terkena pengaruh karena datangnya kolonialisme di Sukabumi waktu itu di Jawa Barat. Kemudian setelah kolonialisme pergi, bagaimana itu juga berganti menjadi ketuk tilu, kemudian tumbuh lagi jaipong, dan sekarang Bajidoran dan jaipong menjadi sesuatu yang menurut aku sama gitu. Dia punya banyak penggemar, dia juga punya jalannya masing-masing. Nah, dari situ riset aku yang panjang ini diawali dengan aku mendekonstruksi gerak gitu. Jadi kenapa pinggul itu selalu dipandang erotis, dipandang seksualitas dan sensualitas di dalam tubuh perempuan gitu. Aku mulai mempertanyakan, seandainya gerak pinggul ini diletakkan di dalam tubuh laki-laki, apakah itu juga masih terkesan sensualitas gitu. Nah, aku melakukan dekonstruksi percobaan pertama aku, dan ternyata itu tidak terbukti gitu. Nah, ketidakterbuktian ini menyebabkan aku meriset lagi anatomi tentang tubuh laki-laki dan perempuan gitu. Apa sih yang membedakannya? Kenapa objektifikasi itu banyak terjadi gitu. Hal-hal itu yang kemudian membawaku ke dalam ranah yang lebih luas lagi. Kemudian bagaimana aku mencoba di percobaan-percobaan berikutnya adalah tentang tatapan antara penyawer dengan penari Bajidoran. Kemudian muncul lagi di karya selanjutnya yang berbentuk film dokumenter, di mana aku menelusuri tentang salah satu penari yang ada di Bandung, ada di Bandung, Jawa Barat gitu. Dia penari Bajidoran dengan dia punya background pendidikan. Nah, dari situ juga aku mulai meriset apa sih yang kemudian membedakan penari yang punya background pendidikan dengan penari yang otodidak gitu. Dan sampai sekarang ini pun masih berjalan. Kemudian apa sih yang khas dari gerak Bajidoran itu gitu. Aku menemukan banyak hal, tetapi yang aku highlight adalah bagaimana salah satu gerak cindek itu menjadi poin penting di dalam tari tradisi Sunda gitu. Dan itu menjadi salah satu cindek itu dia bukan gerak, dia bukan motif, dia semacam jeda. Tetapi kemudian bagaimana jeda itu difungsikan adalah itu tergantung pada tubuh si penari sendiri. Karena cindek di dalam tari kerakyatan dia tidak punya konvensi aturan bagaimana harus dilakukan gitu. Jadi itu semacam kita bisa menciptakan
aksen, kita bisa menciptakan warna di dalam tubuh kita sendiri. Itu yang sedang saya riset sampai sekarang. Di dalam perjalanan karyaku, justru karyaku diawali dengan bentuk-bentuk tradisi. Bagaimana aku masih menjaga tentang dan membawa nilai-nilai tradisi itu. Contohnya ketika aku ujian S1 gitu, aku masih membawa tentang bagaimana cerita tradisi itu dikonstruksi, kemudian aku buat narasi ulang tapi dengan bentuk yang tidak lepas dari struktur dan aturan-aturan baku yang ada di tari Sunda. Tapi setelah tahun 2017, aku bertemu dengan beberapa orang yang itu turut mempengaruhi caraku berpikir, bagaimana melihat sebuah karya, dan itu adalah awal-awal aku mengetahui bagaimana istilah kontemporer di dalam karya tari, khususnya di perjalanan karyaku sendiri. Nah, ternyata setelah aku telusuri gitu, dari tradisi itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu di pikiranku gitu. Seandainya ketika gerak tradisi itu aku pinjam, aku bawa keluar, kemudian aku tidak membawa narasi itu lagi di dalam pengolahannya, tetapi aku mencoba menciptakan atau mencari narasi baru yang mungkin itu berdasarkan perspektifku, pengalamanku, dan juga pengetahuanku hari ini gitu. Dan itulah bagaimana aku memulai perjalananku ke arah kontemporer gitu. Walaupun di dalam beberapa karya banyak sekali penonton yang selalu mengatakan bahwa karyaku mungkin ini sangat bergaya minimalis, ini bentuknya performance lecture. Aku selalu punya pikiran bahwa dimanapun ruangnya, bagaimanapun metodenya, aku pikir bahwa aku harus punya pikiran terbuka untuk mencoba hal itu gitu. Dan sekarang yang sedang aku pelajari di dalam pengkaryaanku itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kontemporer itu, dan yang kedua adalah bagaimana performance lecture yang sedang aku kerjakan. Karena awalnya aku sendiri tidak yakin gitu memilih bentuk-bentuk karya seperti ini, tetapi kemudian masuknya aku ke ranah Biennale Yogyakarta itu memberikan aku satu pandangan yang terbuka bahwa performance lecture itu bisa menjadi pendekatan aku sebagai koreografer yang bekerja di tari untuk merumuskan apa yang sudah aku temukan dan untuk menyampaikan kepada audiens bagaimana pengetahuan yang aku punya tanpa perlu aku mencari metafora atau estetika gitu. Jadi aku bisa menyampaikan itu secara pengetahuan yang itu bisa diterima tidak hanya orang tari aja, tapi berbagai background penonton itu bisa menerima itu karena itu bentuknya langsung pengetahuan gitu. Dan itu yang sedang aku lakukan sekarang gitu. Tapi kemudian bagaimana aku menanggapi sebagai seorang koreografer, tentunya aku tidak tertutup dengan berbagai banyak bentuk-bentuk tari ya, apalagi sekarang masuknya performance art, terus juga minimalis, eksperimental gitu. Aku tidak tertutup dengan perkembangan itu, tapi kemudian aku selalu berpegang teguh bahwa aku adalah orang tari, aku harus kembali lagi kepada tubuh gitu, dimana cara aku menyampaikan apa yang ingin aku narasikan gitu adalah aku tetap harus memegang tubuh sebagai medium utama, sebagai artistik utama gitu, dan aku tidak ingin melupakan itu karena bagi aku penting untuk bisa punya border di zaman sekarang gitu, punya border dan pengetahuan-pengetahuan untuk memborder bahwa aku adalah tari gitu. Aku tidak ingin menghilangkan estetika tubuhku yang memang harus aku latih dan aku jaga secara bentuk, secara teknik gitu. Itu yang kemudian menjadi warning aku di dalam perjalanan karyaku sekarang gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk hal-hal yang baru, dan tentunya juga aku punya filter gitu. Mana yang tepat dan mana yang tidak. Ketika memang aku seperti halnya yang sudah aku lakukan, aku memilih performance lecture. Bagi penonton yang sudah biasa menonton aku, memang beberapa kali dia mengatakan bahwa itu bukan aku seperti karya-karya sebelumnya gitu. Aku merasa bahwa kehadiranku di Biennale itu justru membuka pengetahuan baru yang ya mungkin di saat itu atau di saat ini bentuk itu yang sedang aku butuhkan. Hal-hal yang aku lakukan untuk aku memfilter apa yang sedang aku lakukan itu tentunya yang pertama adalah belajar. Belajar di sini tuh bentuknya bisa bermacam-macam ya. Pertama aku membaca buku, yang kedua juga aku didampingi dengan beberapa kurator, dramaturg di
yang itu juga masih temanku sendiri gitu. Jadi mereka selalu menjadi teman ngobrol gitu. Jadi aku tidak ingin bahwa pengetahuan yang aku dapatkan itu hanya satu perspektif dari aku pribadi gitu. Karena lagi-lagi aku tidak berjarak dengan karyaku, tetapi aku membutuhkan observer-observer lain yang memang mereka berjarak dan mereka bisa memberikan border mana yang benar dan mana yang masih belum tepat gitu. Jadi kehadiran orang-orang di sekitarku di dalam perjalanan karya itu menjadi bagian yang paling penting buat aku sekarang gitu. Dan tentunya juga aku terus belajar ya, terus mengupgrade diri dengan ikut-ikut kelas, ikut-ikut workshop, juga selalu datang untuk seminar, diskusi, dan itu adalah salah satu caraku untuk terus menghidupkan proses berpikirku gitu. Karena aku tahu ketika aku berhenti untuk tidak melakukan itu, maka banyak pengetahuan yang sudah berhenti di dalam diriku atau di luar diriku gitu. Itu yang mungkin salah satu strategi yang aku lakukan, dan aku juga selalu menuntut untuk dari 2017 aku selalu menuntut bahwa aku harus datang ke acara apapun, baik itu pameran, baik itu pameran, pertunjukan, apapun, perkara aku mengerti atau tidak mengerti itu menjadi hal yang lain. Tapi aku hadir, melihat, dan mau mendengarkan itu sudah jadi hal yang penting.